penyakit seperti masuk angin, terus kembung, lumpuh. Ini kita sudah pengalaman. Itu anakan kambing kita yang sudah berumur 1 minggu itu kena penyakit kejang. Jadi seluruh warga sekitar semua, kita nanya sama kawan kita yang dokter hewan, Mas dikasih minyak urut aja, diurut, ternyata sudah sangat biasa urut diurusi masih mati juga. Nah ini saya tanya sama manajer, Pak manajer punya pengalaman. Saya mohon dibagi pengalamannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Pak Suhardianto ya Pak? Suhardio. Pak Suhardio terkait dengan penyakit. Jadi untuk penyakit Pak, kita lebih pertama tindakan pencegahan untuk kasus kematian tempat kami itu saat ini paling banyak jumpai itu karena bakteri. Kemarin ada teman kebetulan juga naik, terus kami ada dokter yang support. Nah itu dianalisa itu kasusnya karena bakteri Pasteurella dan Clostridium. Nah, bakteri Pasteurella itu salah satunya itu karena kotoran ayam. Terus memang karena kelembaban tinggi yang di tanah itu naik, gitu ya. Jadi pencegahan pertama kita harus desinfeksi 2 minggu sekali. 2 hari sekali. 2 hari sekali desinfeksi, semprot kandang. Pakai desinfektan yang spektrum luas. Spektrum luas itu seperti apa? Yang bisa menangani atau membunuh bakteri, spora, jamur, terus kemudian virus. Karena kan sekarang juga marak virus PMK. Nah terus untuk kasus yang kejang itu kita tindakan preventif. Kita ada kasus Pak, pernah ada lahir langsung kaku kabeh, sikile Pak, kaku kabeh, yaitu juga karena bakteri Clostridium tetani Pak. Nah itu desinfeksi, terus yang kedua itu penambahan mineral yang ada kandungan magnesiumnya, gitu ya, untuk induknya. Kalau sudah kejadian seperti itu memang susah Pak, apalagi sampai ya wis, tinggal kita nunggu detik-detik dia tidak ada. Kalau seperti itu memang sudah berat Pak, sudah susah, karena itu kaitannya dari dulu dari dalam embrio sudah ada memang terindikasi dia Clostridium tetani. Gitu. Jadi pencegahannya seperti apa? Dia lebih meningkatkan titer antibodi si induk. Pertama pemberian jamu-jamuan, terus kemudian pemberian mineral yang seimbang, ada kalsium, fosfor, magnesium gitu. Cuman kalau untuk domba itu tidak boleh ada kandungan copper. Nah, di plastik kalau kita beli mineral di pasar, kalau domba itu nanti dilihat Pak, dia nggak boleh ada kandungan copper atau tembaga. Kalau domba itu bisa keracunan, bedanya seperti itu. Kalau kambing nggak masalah, kambing sapi nggak ada masalah. Gitu. Jadi kami lebih ke tindakan preventif. Tapi kalau pengobatan kurang lebih seperti itu. Kalau yang kejang itu sudah susah Pak. Kalau untuk kayak masuk angin segala macam itu kita kasih obat timpanol, terus permetil segala macam masih aman. Tapi kalau untuk kejang kita susah untuk pengobatannya. Kalau kembung kami pakai obat pasaran Pak, obat pasaran kayak timpanol obat anti kembung, anti blood namanya. Namun itu pencegahannya jangan sampai kambing itu terlalu lama lapar Pak. Jadi pengaturan jam pakan. Banyak kasus di peternakan itu DE karena mohon maaf karena masih di sawah sampai sore harus dipakan Pak. Nah balik-balik bawa doktelo ataupun bawa serambana langsung dipakan, akhirnya gembus karena posisi dia memang asam lambungnya naik. Jadi kayak gitu ya. Juga ya kambing ya. Nah sekarang kita juga kalau sama ternak harus komitmen. Kami itu komitmen satu kandang ini beda-beda kasih uang makannya. Kandang domba itu karena beliau juga bantu di produksi pakan jam 6:30 itu sudah mulai ngasih pakan. Nanti yang kedua pada sholat asar. Terus kandang yang Mas Pano yang panjang ini mungkin jam 7:30 baru ngasih pakan. Itu nanti sama asar. Tapi ya komitmen jam-jam itu ya harus kasih pakan kan nih. Kalau nggak kasih pakan pasti berontak teriak. Yang kedua ya dia karena perutnya kosong nanti
ketika kita kasih yang masih muda ya bisa jadi terkena penyakit seperti itu. Jadi harus komitmen tadi Pak, pencegahannya. Salah satunya seperti itu. Itu beberapa hal yang kami praktekkan dan alhamdulillah untuk kasus kembung sangat minim sekali. Dari 1 tahun itu paling 1-2 lah. Itu pun cenderung Pak, kemarin ada kasus ini harga daging atau jual ternak yang menurun. Kalau susu yang menurun itu berarti sudah tua, gitu ya. Itu normal ya. Itu berarti sudah tua kan gitu. Ini harga susu yang tidak pernah turun mas. Jadi masih gitu ya. Saya mau jelaskan seperti apa kendalanya tentang susu yang tidak itu budgetingnya, terus kemudian SDM-nya. Nah untuk saat ini kita memang ke depan mengarahkan ke sana. Kita latih seleksi, pertama seleksi anakan-anakan yang memang itu nanti bisa menghasilkan susu yang bagus. Terus nanti infrastrukturnya Pak, karena infrastruktur kami posisinya masih kondisi infrastruktur untuk budidaya belum. Nah ke depan kami punya itu target jangka panjang. Target kami salah satu target kami untuk jangka panjang untuk susu kambing gitu. Namun untuk produksi konsentrat kami sudah produksi konsentrat untuk kambing perah dan kami sudah supply beberapa pengusaha kambing perah di khususnya di wilayah Lampung, ya, di Lampung Timur, di Kota Metro itu kita sudah supply. Itu kami untuk tata laksananya kami belum ke arah sana. Nanti kita akan ke depan ke sana. Seperti itu Pak. Ya, nanti saya jawab. Yang pertama dari Pak Yudiono. Jadi Mas ya, susu sambung. Jadi benar Pak, ketika kita sudah naikkan jumlah anaknya banyak, ternyata induk susu induknya itu tidak memadai, kurang. Nah terus bicara nih gitu kan. Jadi kami juga mengalami Pak seperti itu. Untuk susu tambahan atau susu pengganti itu pertama kami waktu itu pakai susu sapi Pak, susu sapi segar. Susu sapi segar kita ambil dari Metro. Nah terus kita ambil dalam jumlah banyak, kita buka. Nah, kita ketika ada kebutuhan baru kita owing, bahasanya kita panaskan lagi. Nah cuman dari situ kita berhitung nilainya itu terlalu tinggi waktu itu kalau untuk susu sapi segar. Nah kemudian kita cari susu formula Pak, susu formula yang bisa dari 0 sampai gede sampai 3 bulan itu dia bisa normal, nggak mencret. Nah waktu itu kita dapat merek namanya Calvolan Pak. Mungkin kalau di online sudah banyak ya, bisa di Shopee, bisa di Lazada, itu kita pakai Calvolan Pak, susu pengganti induk. Nah namun gini, ketika ada semua 1 ekor induk itu anaknya 3, satu induk itu bisa untuk nyusui 2 enggak gitu ya. Kalau seumpama bisa untuk nyusui 2, 1 yang kita ambil, kita satu yang kita ambil. Nah itu 1 yang kita ambil itu kita susui pakai susu formula. Nah caranya 1 itu kita ambil gimana? Dari 1 minggu itu pertumbuhan 3 ekor itu normal atau enggak gitu, atau di saat baru lahir 2 hari terus memang susunya sudah nggak memadai. Kalau memang nggak memadai langsung kita ambil semua seperti itu.
Nama saya Pak Marianto, Pak Petani Sidoarjo 2. Terima kasih banget informasi untuk ilmunya buat Pak Indra, Ketua Koperasi Nukit Berkah Mulia. Kami di sini alhamdulillah ilmunya sangat bermanfaat tentang peternakan. Mudah-mudahan bisa kami salurkan nanti kami terapkan di Kabupaten Bandar Lampung. Terima kasih Pak Indra.